Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua, dan salam pramuka. Kakak-kakak calon pembina, peserta KMD UNP Angkatan ke-5 2021 yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cukup bersahabat dengan kita semua ini, kita masih diberi kesempatan untuk bergiat dalam rangka mengikuti kursus mahir tingkat dasar dalam keadaan sehat walafiat. Kakak yang saya hormati, perkenalkan dulu, saya Kak Suprihatin yang nanti akan mendampingi peserta KMD untuk siaga. Hai kakak, di pagi hari ini kakak akan kami ajak bersama untuk mempelajari tentang postur pembina. Kakak, sebelum panjenengan semua dikukuhkan untuk menjadi seorang pembina, dinyatakan lulus dari kursus mahir tingkat dasar nanti, kakak harus paham betul, kita tata semangat kita tata hati kita tata niat kita, agar kita betul-betul menjadi seorang pembina yang dapat diandalkan. Kita harus tahu jiwa, peran, dan tugas pembina pramuka yang nanti akan kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Hai kakak, agar kita menjadi kakak nanti di siang hari ini akan kami ajak kakak untuk dapat bersama-sama berdiskusi. Hai kakak, di siang hari ini kakak nanti mau diajak kemana? Kakak harus bisa apa? Nah, kakak di pagi hari ini nanti kita semua kakak akan diajak untuk berdiskusi bersama teman-teman, bisa mengatasi problematika membina siaga dan penggalang. Yang kedua, kakak tujuannya agar panjenengan semua bisa menjadi seorang pembina, punya wawasan, sehingga di dalam membina kakak sudah mantap, betul-betul bisa menjadi pembina yang diandalkan. Yang ketiga, diharapkan kakak bisa memperkuat jiwa dan peran pembina dalam pendidikan kepramukaan. Jiwa pembina pramuka itu yang bagaimana sih? Nanti setelah pembelajaran ini, setelah materi ini, bersama-sama di kelompok masing-masing, kami semua dari pelatih berharap kakak bisa menjadi pembina yang mempunyai jiwa siap untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, khususnya generasi muda. Yang keempat, nanti diharapkan kakak dapat mendalami fungsi dan tugas pembina siaga dan penggalang. Oke, itu kakak tujuan kami untuk materi di pagi hari ini. Mudah-mudahan tujuan yang kami harapkan ini nanti kakak-kakak semua bisa kita dapatkan. Nah, baik kakak, untuk pembina yang diharapkan oleh adik-adik kita itu yang bagaimana? Kita pelajari dulu bahwa
tugas pokok dari gerakan pramuka yang pertama, ini kakak harus diniatkan. Kita harus paham betul bahwa tujuan gerakan pramuka itu yang pertama adalah untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda. Itu tujuan yang utama. Supaya apa? Supaya kaum muda menjadi generasi yang lebih baik, sehingga dapat mengisi kemerdekaan sesuai yang diharapkan oleh bangsa kita, dapat melangsungkan kemerdekaan negara Indonesia ini sampai kapanpun. Jangan sampai tinggal namanya Indonesia saja. Ini tugas seorang pembina pramuka. Dalam pendidikan kepramukaan, ini merupakan sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya potensi yang ada pada generasi muda agar mereka itu bisa menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang berpancasilais. Nah, dalam proses pendidikan kepramukaan kakak, tentunya ini ada kita bergaul dengan berinteraktif. Mudah-mudahan COVID-19 segera selesai ya. Sebetulnya untuk kegiatan kepramukaan ini kalau lewat online, lewat seperti ini ya kurang-kurang pas juga. Saya yakin dalam waktu yang dekat COVID-19 selesai, maka tugas pokok dari seorang pembina untuk mengadakan interaktif langsung dengan peserta didik ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tentunya dalam berinteraksi, dalam bergaul dengan adik-adik, ini menggunakan sistem pendidikan kepramukaan dan metode-metode kepramukaan yang dilaksanakan secara struktur, terus-menerus, berkesinambungan. Sehingga kakak, tujuan kita untuk memberikan pembinaan kepada generasi muda ini bisa tercapai. Nah, interaktif antara orang dewasa dengan kaum muda itu tadi yang disebut seorang pembina. Itulah kita semua nantinya. Mudah-mudahan kakak dengan mengikuti KMC ini, kakak sudah benar-benar siap untuk menjadi seorang pembina. Pembina pramuka itu anggota dewasa yang memiliki komitmen. Nah, kalau kakak tadi sudah tahu tentang tujuan gerakan pramuka, proses pembinaan kepada generasi muda, ya, sehingga kakak mulai hari ini sudah berkomitmen, berjanji pada dirinya sendiri bahwa kakak nanti akan sanggup membina adik-adik dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Oke, kakak, kalau jiwa kita sudah tertata, maka ini penjaringan yang pertama. Nih, kita harus ikhlas bakti berbudi bawa laksana. Ikhlas maksudnya di sini kakak harus betul-betul memberikan dengan ikhlas mendampingi adik-adik tanpa pamrih, tanpa ada balasan. Sekalipun ada balasan itu ya rezeki ya kakak ya, tak terima. Seandainya tidak ada pun kakak tidak boleh grundel, bahasa Indonesia apa yang grundel itu. Kakak bakti, ikhlas bakti, berbudi, berkepribadian yang baik, berbudi baik, berbudi bawa laksana. Ke apa yang kita ucapkan ya, itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan ucapan kita, sesuai dengan hati kita. Nah, jadi ikhlas bakti, berbudi bawa laksana, ikhlas dalam hati untuk mendampingi adik-adiknya, kemudian berbudi pekerti yang luhur, tingkah laku kita, sikap kita, ucapan kita harus sesuai dengan hati kita.
Kemudian bisa menjadi suri tauladan. Nah, kakak, kalau kita menjadi seorang pembina, tentunya kita bisa menjadikan contoh bagi adik-adik kita. Tentunya contoh yang baik. Nah, apa ada contoh yang baik, kakak? Di sana, maaf, bukan pembina di sini, apalagi di peserta KMD UNP angkatan kelima ini tidak ada, ya. Di luar kota ada. Itu seorang pembina mutra itu rambutnya dikuncrit, terus kadang celananya itu kurang pas. Nah, maka ini bukan menjadi contoh yang baik. Mudah-mudahan di sini tidak ada, ya. Nggak usah kita nggak usah condong ke yang trendy. Biar saya trendy, biar ditirukan adik-adik kita, jangan. Itu tidak boleh. Kita harus bisa menjadikan suri tauladan bagi adik-adik kita. Bisa menjadi contoh sikap, tingkah laku, ucapan kita. Apalagi kalau kita, kakak itu berhadapan dengan berhadapan dengan siaga. Siaga itu apapun yang dilakukan oleh pembinanya itu selalu ditirukan. Kalau pembinanya bersikap yang tidak benar, ya dia menirukan tidak benar. Pembinanya berpakaian misalnya bajunya tidak disetrika, lungsep semua, berhadapan dengan siswa, ya anak-anaknya juga mengikut. Nah, kalau di siaga anak, ya. Kalau di penggalah itu nanti adik-adik. Nah, anaknya ngikuti. Yang bundanya berlari, ya ikut lari. Yang bundanya itu bermalas-malasan, ya ikut bermalas-malasan. Bahkan yang di siaga ini, kakak mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki akan ditirukan oleh adik-adik siaga. Sebab itu kita berilah contoh yang baik. Baik ucapan, sikap tingkah laku, apapun, selama berhadapan dengan anak didik siaga harus selalu kita kontrol. Tidak sekedar mengajar. Kakak, menjadi seorang pembina itu tidak mudah. Tidak bisa serta-merta tujuan yang kita capai itu bisa terwujud. Kalau kita mengajar matematika, anak diajar 2 kali, 3 kali belum bisa, 4 kali, 5 kali, 6 kali, insya Allah bisa. Pendengar sudah bersani hasilnya. Tapi untuk membina, menjadi seorang pembina, ini membutuhkan proses yang panjang. Baru kelihatan hasilnya. Bahkan tidak hanya bulanan, tahunan, ya, harus dilihat hasilnya. Oleh sebab itu kakak mulai sekarang program baru itu ada istilah prasiaga yang diikuti oleh anak-anak kita, adik-adik kita yang ada di TK. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah duduk di kelas 1 usia 7 tahun sampai 10 tahun, mereka sudah siap untuk menjadi seorang siaga. Nah, kita senang dibantu oleh Bapak Ibu guru pembina yang ada di TK. Tuh kakak, ya, jadi jiwa kita mantapkan. Kita sekarang sudah siap untuk menjadi seorang pembina, sudah dikursus, mudah-mudahan nanti semua lulus. Nah, kita menjadi pembina itu kakak punya peran, tugas, ya, punya fungsi. Nah, di sini kakak tidak saya buka semuanya, saya hanya sebagian. Nanti ada tugas, kakak cari sendiri gimana caranya. Nah, peran kita sebagai pembina, kakak, kita berperan sebagai orang tua. Nah, namanya orang tua itu biasanya menasihati, wajib. Jadi kakak nanti selaku pembina harus wajib untuk meluangkan waktunya, membina, memberi petuah-petuah, menasihati kepada adik-adiknya atau anak didik kalau di siaga. Kakak, ini saya ingin menyampaikan, mudah-mudahan tidak ada yang salah memaknai, ya. Di masyarakat kita sekarang ini sudah banyak mereka itu gendernya laki-laki tapi tidak mau jadi laki-laki.
maunya jadi perempuan. Ini banyak sekali, kita tidak boleh menutup mata. Karena apa? Kita sebagai pembina, kita membina mulai dari kecil, mulai dari siaga. Kalau nanti kakak-kakak sudah terjun di gugus depan, pasti kakak-kakak menemui anak-anak yang inklusi. Karena apa? Anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak hanya ditampung di lembaga-lembaga yang khusus. Kalau dulu SLB ya, sekarang itu semua pendidikan formal harus menerima anak inklusi. Ini peran pembina sebagai orang tua ini sangat dibutuhkan ya. Nah, jika kakak nanti menemui anak-anak yang sikapnya itu berbeda dengan gendernya, tolong mulai dari kelas 1 ini sudah diluruskan, ditunjukkan kamu gendernya laki-laki, anak laki-laki itu harus sikapnya begini, jalannya begini, ngomongnya begini. Ini ditunjukkan ya kakak ya. Jangan sampai tidak. Saya kasihan ya, kalau sudah usia di atas kelas 5 ini tidak bisa. Saya pernah kakak untuk ini ngurusi sekolah inklusi itu selama 5 tahun. Ternyata memang tiap tahun ini ada, tiap tahun itu ada menemui anak-anak yang seperti itu. Dan sebetulnya kakak atau gurunya itu perso anak ini ada kelainan antara gender dengan kebudayaan. Sayangnya pada saat ini belum tertangani dengan maksimal. Kalau guru di kelas waktunya hanya terbatas. Kita sebagai pembina yang punya waktu yang sangat-sangat luas, mari kakak kita niatkan, kita tunjukkan, kita arahkan. Kalau gendernya laki harus berjiwa laki, gendernya putri juga harus gender putri. Caranya gimana kak? Ya dengan karena siaga ya. Karena siaga tentu saja dengan permainan. Semisal kakak mengadakan lomba fashion show. Nah, bisa nggak lomba fashion show? Ini anak-anak yang laki-laki itu nanti sikap-sikapnya itu bagaimana sih kakak bisa melihat? Oh ini kok seperti ini, langsung saja kan. Ini cowok kok seperti itu. Siap nggak kakak ya? Mudah-mudahan kita siap karena ini di masyarakat banyak sekali dan sampai saat ini belum tertangani dengan maksimal oleh pembina pramuka. Ini yang kami harapkan kakak. Dan pernah saya konsultasi dengan psikolog Bu Devi itu matur bahwa kelainan jiwa pada anak bisa diluruskan hanya pada kelas 1 sampai dengan kelas 1 sampai kelas 4 saja. Karena pada saat itu usianya masih labil. Saya ngikutnya laki apa perempuan? Saya harus bagaimana? Setelah kelas 5 maka ini susah untuk dibetulkan. Nah, oleh sebab itu penjenengan semua yang nanti menjadi pembina siaga, mari kakak kita betul-betul menjadi orang tua yang bisa mengarahkan anak-anak kita. Kemudian kita harus bisa sebagai guru. Nah, kita berperan sebagai guru. Kakak selaku pembina, kakak juga mengembangkan keterampilan pada siswa. Juga membimbing anak-anak dengan akademiknya. Ini membantu sebagai guru ya. Kemudian sebagai kakak. Nah, tentunya hubungan kakak dengan seorang adik itu kakaknya kan selalu melindungi, mengarahkan. Nah, di sini kakak selain sebagai orang tua, bersikap sebagai guru iya, bersikap sebagai kakak yang selalu melindungi adik-adiknya. Kemudian bisa kakak harus juga menjadi mitra atau teman yang dapat dipercaya. Ini kakak nanti kalau kita sudah terjun di gugus depan berhadapan dengan adik-adik, maka adik-adik kita anggap sebagai mitra kita. Kalau semisal kakak mau mengadakan program kegiatan, ini alangkah
tepatnya kalau adik-adik itu diajak berbicara, diajak ngomong kegiatan apa sih untuk minggu depan, bulan depan, ya 3 bulan ke depan, diajak untuk membuat program, misalnya program bulanan, program semester, bahkan program tahunan pun masih bisa. Ini untuk penggalang 50% dari pembina, 5% dari adik-adik bisa. Namun untuk siaga kakak ini untuk diajak menyusun kegiatan ini ya 70% masih dalam oleh yang bunda-bundanya, tapi diberitahu anak-anak besok kegiatannya ini ya. Nah, yuk setuju apa enggak? Kalau tidak apa? Senyampang kegiatan itu masih ada di SKU, syarat kecakapan umum, ya. Kemudian sebagai konsultan, nah sebagai pembina kakak harus mau dicurhati adik-adiknya, anak-anaknya, terutama ini yang siaga itu sering kali dicurhati oleh anak-anaknya, ya. Kakak nanti akan jangan sampai kaget kalau ada siaga yang terus ngintili pembina nih. Pembina nih ngalor turun ngalor, pembinanya ke ngidul turun ngidul. Maunya apa? Dia itu secara umum ya, maunya mau konsultasi kakak, mau curhat, mau ngomong-ngomong masalah apapun, masalah dia belajarnya di sekolah, masalah dengan temannya, masalah keluarga pun. Nah ini kakak harus bisa melayani sebagai konsultan yang baik, harus mendekatkan diri seakan-akan kakak menjadi kakaknya, menjadi mitra, menjadi temannya. Ini kalau masih siaga masih polos sekali kakaknya. Mereka akan curhatnya itu kakak bisa korek terlalu jauh. Yang SMP, yang penggalang, maaf ya, yang penggalang ini sebetulnya mereka sudah punya banyak masalah juga, tapi tidak semua penggalang ini mau pembinanya itu jadikan konsultan, karena mereka sudah punya alasan sendiri, kadang malu atau apa. Nah, kakak juga sebagai motivator, sebagai seorang pembina, kakak harus bisa memotivasi peserta didik, mendorong apa sih dia keterampilannya, dia itu ahli di bidang apa. Nah, kakak selaku pembina harus bisa mengarahkan untuk mengembangkan potensi yang ada pada adik-adiknya. Sebagai fasilitator, nah kakak sebagai seorang pembina, kakak harus bisa memfasilitasi kebutuhan adik-adiknya. Tentunya fasilitasi untuk siaga, penggalang, dan penegak berbeda ya. Jadi makanya kakak harus ngerti kebutuhan adik-adiknya apa. Itu ya peran kakak sebagai seorang pembina. Nah selain itu nanti kakak juga punya tugas. Tugasnya apa seorang pembina itu? Nah, menjadikan peserta didik manusia yang berkepribadian, berwatak, berbudi pekerti yang luhur. Ini tugas kita sebagai seorang pembina, tadi sudah kami sampaikan. Ya, jadi tugas kita memberikan pendidikan kepramukaan itu dengan harapan supaya bangsa kita ini menjadi manusia yang berkepribadian, yang berkarakter baik, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, bisa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ini tujuannya, termasuk tugas pembina, menjadi warga negara yang patuh, sehingga adik-adik kita ini dengan potensi yang dimiliki, mereka mempunyai rasa memiliki bahwa negara Indonesia adalah negara saya. Itu ditanamkan sejak kecil.
Kalau mereka sudah mempunyai rasa memiliki, maka mereka akan sadar diri menjadi manusia yang menjadi warga negara yang baik supaya berguna bagi bangsa dan masyarakat tentunya. Baik kakak, tugas seorang pembina selain menjadikan generasi muda menjadi generasi yang berkepribadian baik, juga kakak tugasnya menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, kiasan dasar, dan sistem AMOM. Nah, prinsip-prinsip dasar kepramukaan ini harus kita terapkan, kakak harus paham. Metode kepramukaan ini kakak juga harus paham. Ini ada metode membina kepramukaan. Nih, nanti kami akan memberikan tugas seperti ini. Di sini tidak kami sampaikan secara berkelompok, nanti kakak akan mengenal dengan metode-metode kepramukaan, cara kakak membina. Kemudian mengapa dengan sistem AMOM? Apa seorang pembina harus menerapkan sistem AMOM? Nah, kakak di sistem AMOM ini merupakan sistem yang paling cocok, sangat-sangat cocok untuk kita terapkan sebagai pelatihan pembinaan kepramukaan. Kenapa? Nah, sistem AMOM ini memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk mengembangkan niatnya, mengembangkan bakatnya, bereksplorasi dengan bebas, namun masih dalam koridor prinsip-prinsip dasar kepramukaan, masih dalam kendali seorang pembina. Selain itu, kakak di sistem AMOM ini menerapkan sistem kepemimpinan yang ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa, tidak memonopoli bahwa pimpinan aku seperti ini, tidak. Oleh sebab itu yang diterapkan sistem sistem AMOM ini. Kalau di depan seorang pimpinan itu harus memberikan contoh yang baik. Ini nanti akan ada di siaga. Di siaga kakak sebagai pembina nanti banyak memberikan contoh-contoh. Kalau contohnya baik, ya adik-adiknya jadi baik. Kalau yang di tingkat penggalan, nanti kakak-kakak selaku pimpinan ada di tengah memberikan bersama-sama dengan peserta didik untuk bergiat bersama. Kakak tahu apa yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Ing madya mangun karsa. Tutwuri Handayani, seorang pimpinan kalau di belakang itu memberikan dorongan. Jadi kakak sebagai pembina itu hanya sebagai pendamping saja, memberikan dorongan kepada adik-adiknya. Jika adik-adiknya itu berjalannya sudah benar, sudah lurus, sesuai dengan harapan, nah maka kakak ini hanya sebagai Tutwuri Handayani, ikut saja. Jadi ini sebuah penegak ya, kakak sudah bisa diterapkan untuk Tutwuri Handayaninya itu. Oleh sebab itu sistem AMOM ini paling cocok kita terapkan untuk pendidikan kepramukaan, pembinaan terhadap generasi muda. Oleh sebab itu kakak untuk beregu, karena kehidupan penggalang siaga itu beregu. Kalau kehidupan penggalang itu ada di regu ya, ada di pasukan. Kalau siaga, kehidupan siaga itu ada di perindukan. Yang penggalang ini karena mereka mengapa dibuat beregu? Nah ini mereka supaya bisa bersosialisasi, bisa menjadi pemimpin dan juga bisa
dipimpin. Yang susah itu kakak kita memberikan pembinaan kepada adik untuk bisa dipimpin. Yang memimpin itu gampang, enak, tinggal ngomong, sering merintah kalau dia menjadi pemimpin seperti itu. Oleh sebab itu dalam kelompok kakak kami berharap digilir. Bulan ini jadi pemimpin siapa? Pimpinnya siapa? Bulan berikutnya ganti lagi. Supaya apa? Supaya mereka latihan untuk bisa memimpin dan bisa dipimpin. Tentunya kakak dengan telaten ya, dengan bimbingan penjenengan semua orang bisa dilatih. Kak itu nggak bisa kok jadi pimpinan. Siapa bilang karena belum dilatih. Meskipun nggak bisa ya dilatih terus, kemampuannya segitu ya sudah, nanti ganti lagi. Supaya apa? Kalau menjadi pejabat, menjadi pimpinan, mereka itu tidak ngotot selalu minta menjadi pemimpin. Kalau nanti jadi staf yo, kalau sudah ikut pramuka ini saya kira lain ceritanya ya, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Kemudian kakak ini memberikan pengayaan yang mengikuti perkembangan up to date. Kakak di dalam penjenengan selaku pembina ini harus bisa mengembangkan potensi yang ada pada anak-anak. Pada zaman sekarang itu yang dibutuhkan apa sih? Di saat sekarang ini yang lagi trendy itu apa? Baik itu positif negatifnya juga kakak selaku pembina ini juga harus tanggap. Segi positifnya misalnya sekarang ini sudah zamannya IT, eranya IT, maka kakak harus memberikan pelatihan IT, mendampingi adik-adik. Manual sudah tidak terpakai, sudah tergeser. Nah, karena apa yang dibutuhkan saat ini adalah IT, maka selaku pembina kakak juga harus memfasilitasi ini. Yang kurang baik apa ada kak? Perkembangan yang up to date apa kurang baik? Ada nggih. Tadi sudah saya sampaikan, gendernya berbeda dengan psikisnya. Nah, karena sekarang ini, banyak make up itu yang membuat muka jadi glowing, sehingga laki-laki itu seneng mukanya glowing, sehingga terus utek-utek mukanya. Saya pernah kakak lihat itu di jual kosmetik itu loh kak, tempatnya Vestel. Itu yang Vestel itu laki-laki semua, banyak laki-laki. Kalau sih mereka itu pegawai bank nggak apa-apa, memang tuntutan kerjaan. Tapi anehnya di situ tidak hanya 5 orang, 7 orang, banyak orang. Nah, ini yang up to date tapi kurang pas kakak ya. Ini tugas kita sebagai pembina, khususnya pembina di tingkat siaga. Tadi sudah saya sampaikan, ayo yang mereka itu punya jiwa yang berbeda dengan gendernya diluruskan. Dia harus jadi orang seperti ini. Ya, dikhawatirkan kalau sudah usia di atas usia penggalang itu sudah susah untuk diluluskan. Nih yang kurang baik contohnya. Kemudian sebagai pembina, kakak punya tugas untuk menghidupkan gugus depan. Kalau kakak nanti sudah lulus dari kursus ini, benar-benar ada niat untuk terjun memberikan pembinaan kepada generasi muda, saya yakin banyak gugus depan yang belum mempunyai pembina. Silakan kakak mengabdikan diri di gugus depannya. Nah, gugus depan yang kakak pilih mana monggo. Tugas penjenengan nanti ya ini menghidupkan gugus depan. Banyak gugus depan yang tidak mempunyai pembina. Entah peran kakak nanti, posisi kakak nanti sebagai pembantu pembina atau sebagai pembina, tapi yang jelas ini punya tugas di sini sehingga kakak bersama-sama bapak ibu guru yang ada di sekolah itu menghidupkan gugus depan masing-masing. Itu diantaranya kakak tugas penjenengan nanti selaku pembina. Nah,
Kalau kakak sudah punya gugus depan, kakak sudah tahu tadi tujuannya itu untuk apa, agar tujuan itu bisa tercapai dengan baik. Nah, maka seorang pembina itu harus mengenal siapa yang dibina, latar belakangnya bagaimana, sifat-sifatnya bagaimana. Ini kakak harus paham. Kembali lagi ke tugas kakak sebagai orang tua. Sini, oke? Tugas pokok sebagai orang tua kakak harus mengenal di sini. Nanti kalau penjenengan sudah terjun di gugus depan, permasalahan yang kakak hadapi tidak hanya sedikit, macam-macam kak ya. Tanya satu-satu mereka mau apa. Kakak harus paham dengan jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik yang saat ini ada di masing-masing gugus depan itu memang jauh dari harapan ya. Kalau siaga itu ideal, ini kakak bicara masalah ideal, itu 6 sampai 10 maksimal. Nah sebetulnya 6 sampai 8 ini idealnya, tapi sekarang satu regu itu ya 10, satu regu 10, jarang yang kurang dari 10. Bahkan satu pembina itu membina ada satu kelas 32. Nah, memang tuntutannya seperti ini kakak ya, sehingga makanya pembina dikatakan sebagai pembina yang handal, yang seharusnya membina 6 sampai 10 orang, sekarang yang dibina 32. Tapi tidak apa-apa, pembina tidak akan kurang akal di dalam memberikan pelatihan dengan adik-adik. Menerapkan satuan terpisah. Nah kakak, nih satuan terpisah antara siaga dan penggalang ini sedikit ya, ada perbedaan kakak. Aturannya memang satuan terpisah, tapi kalau siaga ini kadang-kadang susah juga. Susah dengan apa? Jumlah peserta pembina kakak. Kalau putri harus dibina putri, putra dibina putra, maka biasanya di gugus depan itu tidak memenuhi ini. Karena pembinanya terbatas sekali. Memang untuk siaga kakak, pembina putri putra diperbolehkan membina anak-anak didik putri. Begitu juga adik-adik putri untuk bisa membina adik putra. Ini kalau masih siaga. Tapi kalau sudah penggalang harus satuan terpisah benar. Peserta putra harus dibina oleh kakak putra, putri harus dibina oleh kakak putri. Ini harus benar-benar diterapkan. Karena apa? Usia-usia seperti usia penggalang, khususnya penggalang yang ada di SMP, mereka itu sudah tertarik kepada lawan jenisnya. Ya. Kemudian kakak supaya tujuannya berhasil, penjenengan harus bisa mendesain kegiatan agar menarik bagi peserta didik yang sesuai dengan tingkat atau golongannya. Nah, kakak untuk golongan siaga, penjenengan harus paham bahwa anak-anak siaga ini masih tertarik dengan cerita-cerita yang cerita tentang fabel mungkin ya. Namun kalau penjenengan membuat cerita yang tokoh ceritanya itu binatang-binatang, ya harus apa ya, jangan monoton itu terus. Kadang-kadang ya diberi contoh yang nyata. Sekarang zamannya kita contohnya nyata ya, pendidikan kan juga gitu. Tidak harus bayang-bayang, harus contoh nyata. Tapi sampai saat ini anak-anak masih suka dengan cerita-cerita yang bersifat fabel itu. Untuk siaga, penjenengan nanti dengan berjalannya waktu akan tahu sendiri apa sih yang dimau oleh anak-anak siaga. Selain cerita, permainan, bermain terus. Kakak kalau penjenengan nanti memberikan materi tanpa permainan, saya yakin adik-adiknya itu tidak mau mendengarkan. Adik-adiknya akan lari semua.
malas untuk datang. Oleh sebab itu kakak untuk siaga ini di dalam memberikan kegiatan, memberikan materi pelatihan selalu dibungkus dengan permainan, dibungkus dengan nyanyian agar mereka itu bisa tertarik. Suruh mereka bersama-sama dengan kakak pembina untuk mengikuti kegiatan itu, bergerak, bermain. Untuk penggalang, kakak, ini sudah bisa diajak berbicara, diajak nyusun kegiatannya, apa yang dibutuhkan dan dimau oleh adik-adik penggalang. Ini pembina tinggal mengikuti saja, mengarahkan agar supaya kegiatan mereka itu merupakan kegiatan yang positif tentunya, masih dalam prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Kapan mereka bergiat, silakan beri mereka waktu luang. Namun kakak tugas penjenengan yaitu tadi memberikan pengarahan, jangan sampai terlena. Mereka dengan alasan bergiat terus, namun tujuannya kurang jelas. Nah, sebab itu untuk adik-adik penggalang, mereka bergiat apa kakak harus tahu. Nih, mengenal sifat dasar. Kakak selaku pembina ini juga harus mengenali sifat-sifat siaga itu bagaimana, sifat penggalang bagaimana. Di depan sudah kami sampaikan kalau siaga itu selalu ingin curhat, selalu ingin diperhatikan, selalu ingin dipuji, selalu ingin diberi hadiah kalau dia betul ribet. Ini mereka betul-betul mengharapkan ini kalau siaga, meskipun berupa ucapan. Sebab itu jangan bosan-bosan ya kakak nanti kalau membina di siaga memberikan pujian, memberikan hadiah. Kalau di penggalang ini juga masih mereka tertarik dengan ribet-ribet itu, meskipun harganya tidak seberapa. Kakak memberikan ribet bagi peserta penggalang yang punya prestasi, namun mereka itu senangnya luar biasa. Nah, ini kakak, agar tujuan kita tercapai, maka beberapa ini siapa yang dibina, kakak harus tahu jumlah pesertanya. Ya. Kalau siaga itu 6 sampai 8 kehidupannya diperhidupkan. Kalau penggalang ini 8 sampai 10 bisa nih kakak. Nah, agar kakak bisa memberikan pembinaan dengan maksimal, tujuannya bisa tercapai, maka ini kakak harus mengenal metode membina peserta didik. Mas itu dikat ya Mas, foto Mas. Mulai. Nah, baik kakak, agar kita semua nanti menjadi seorang pembina yang baik, maka kita semua harus kenal dengan ragam metode membina. Kakak harus dapat mengidentifikasi cara belajar efisien dan efektif. Kakak dapat menentukan metode membina yang sesuai dengan tujuan. Dan kakak mempraktekkan pembuatan rencana membina. Nih, agar tujuan kita bisa tercapai, maka metode yang ini harus kita kuasai. Ragam metode membina itu apa saja, cara mengidentifikasi belajar yang efektif, kemudian menentukan metode apa yang cocok, kemudian juga dipraktekkan sekalian. Nanti di belakang ini merupakan tugas negara, tugasnya ini nanti. Nah, untuk melaksanakan tugas seorang pembina pramuka wajib bersikap dan berperilaku. Karena kita tadi di awal mulai masuk pertama mengikuti kursus, kakak sudah janji untuk menjadi seorang pembina, maka kakak mau tidak mau harus bersikap jujur, adil, cinta kasih
Nah, kepantasan, kesederhanaan, rela berkorban dan bersahaja. Yang jujurnya jelas, saya yakin kakak-kakak semua menjadi orang yang jujur. Kalau tidak jujur, kakak tidak mungkin untuk daftar menjadi seorang pembina. Adil itu relatif kakak, namun selaku pembina juga berusaha maksimal untuk berbuat adil dalam memberikan pembinaan kepada adik-adiknya. Cinta kasih, memberikan kasih sayang kepada peserta didik, kepantasan. Nah, ini yang kepantasan ini tadi sedikit saya disinggung. Pantasnya supaya kakak ini bisa berdiri di depan peserta didik, kakak harus berpakaian yang rapi, tidak harus bagus, tidak, namun rapi, bersih. Pakaian selalu dalam keadaan setrika. Jangan sampai di hadapan peserta didik memakai baju yang ketat. Nah, kesederhanaan. Seorang pembina itu harus bersikap sederhana, tidak usah berlebihan. Bersederhana dalam sikap tingkah laku, ucapan. Ya, apa ada ucapan yang tidak sederhana? Banyak. Ya, kakak yang tidak sederhana, misalnya kakak cerita macam-macam, harta bendanya, cerita kekayaannya, ya ini namanya tidak benar. Bersikap, tadi sudah saya sampaikan, kakak kalau di depan peserta didik, sikap tingkah lakunya jangan berlebihan. Semisal tertawa, nah itu juga jangan sampai tertawa yang berlebihan di hadapan peserta didiknya, karena pihak nanti akan ditiru. Oh, kakak Putri itu tertawanya begitu, ngakak-ngakak boleh ya. Nah, sehingga adik-adiknya nurut. Jangan sampai bersikap yang sederhana saja, apa adanya, jujur, rela berkorban, dan bersahaja. Nih, disiplin disertai inisiatif. Nah, kakak di dalam memberikan pembinaan, kakak nanti harus bersama-sama peserta didik ini menjalankan prinsip-prinsip dasar kepramukaan, berlatih bersama, mengembangkan keterampilan dan potensi yang ada pada peserta didik dengan inisiatif yang tinggi. Agar kakak-kakak punya banyak inisiatif, kakak selaku pembina penjenengan harus selalu mengembangkan diri. Kegiatan apapun, selama kakak-kakak ada niat, ada waktu, maka ikuti saja. Di situ banyak pengalaman yang kakak ambil. Nah, kalau kakak menjadi pembina tapi di rumah saja tanpa mengikuti kegiatan kesana kemari, ya ini wawasannya kurang luas. Bertanggung jawab terhadap Tuhan pasti, gitu, sebagai seorang pembina, tanggung jawab kita kepada Allah, kepada Tuhan yang beragama Islam. Kemudian bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab pada lingkungan, bangsa dan negara. Nah, kakak, inilah perilaku kita kalau kita sudah niatkan diri untuk menjadi seorang pembina. Dalam membina adik-adik kita, nantinya diharapkan mereka mempunyai potensinya bisa berkembang, punya karakter yang baik, sehingga mereka mampu untuk hidup di lingkungan, memberikan kontribusi kepada lingkungan, kepada bangsanya, ikut berperan menjadi warga negara yang baik. Oleh sebab itu, kakak, agar mereka itu nanti menjadi generasi yang baik, maka untuk kegiatan kepramukaan, pendidikan kepramukaan, kita menggunakan sistem AMON. Sistem AMON ini disampaikan dalam bentuk kegiatan yang nyata, dengan contoh-contoh yang nyata juga, bisa dimengerti, dihayati atas dasar minat peserta didik. Baik kakak, sebagai bapak kita untuk
mengabdi dan berkarya, peserta didik kita mari kita kembangkan bakat dan minat mereka itu dengan maksimal. Supaya bisa maksimal, tentunya kita ini menggunakan melalui proses. Tadi sudah kami sampaikan bahwa sistem AMONG itu dilakukan dengan kegiatan yang nyata. Ada contoh-contoh, sehingga agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan, maka untuk proses pembelajarannya dilakukan dengan learning by doing, belajar sambil berkarya. Tentunya ini disesuaikan dengan usia kakak. Adik-adik siaga apa bisa Bu diajak belajar sambil berkarya? Bisa kakak. Semisal adik-adik siaga kita suruh membuat rangkaian bunga, mereka jual. Ada loh kemarin itu contoh yang anak siaga sudah menghasilkan karyanya dijual. Buat aplikasi apa? Bisa anak siaga. Hanya dari bahan bekas, bikin tas. Caranya gimana? Kakak pembina ikut membantu memasarkan. Caranya gimana Kak memasarkan? Kalau ada basar misalnya di lingkungan kampung atau sekolah mengadakan basar sendiri, basar gugus depan yang dikunjungi oleh wali murid semua hadir. Misal pada saat pengambilan rapor, hasil karya anak-anak siaga penggalang dipamerkan, dijadikan uang. Saya kira bisa itu kakak. Nah, dan wali murid pasti antusias untuk membeli. Jadikan kas gugus depan. Jadi tidak terbatas pada golongan. Siaga bisa, penggalang bisa, penegak apalagi lebih bisa. Kemudian adik-adik kita diajak untuk learning by teaching, bekerja sambil mengajar. Jadi kakak, jangankan adik-adik kita pun kadang-kadang itu juga bekerja sambil mengajar sambil belajar sambil bekerja. Ini sudah biasa. Dari situ akan banyak pengalaman. Karena yang dihadapi berbeda-beda, masalahnya berbeda-beda. Kakak selaku pembina nanti juga cara memecahkan masalahnya juga berbeda. Hanya seorang pembina itu hebat. Banyak masalah pasti bisa menyelesaikan. Itulah pembina. Tidak ada pembina yang tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak ada Kak. Kemudian belajar untuk bisa hidup bersama. Sebagai makhluk sosial, kakak kita harus melatih adik-adik kita untuk hidup bersama. Oleh sebab itu tadi kehidupan penggalang, siaga itu dalam kelompok, mereka berkelompok-kelompok di sana supaya apa? Supaya bisa saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, kemudian earning to live, penghasilan untuk hidup. Adik-adik diajari untuk mencari penghasilan supaya dia mempersiapkan bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya. Tentunya penegak dan mandega sudah mampu ya. Kemudian living to serve, kehidupan untuk bekal mengabdi. Nah, kita harapkan generasi muda hidup tidak hanya memperkaya diri, hidup sendiri karena mereka sudah cukup, tidak. Namun mereka hidup juga ada niatan untuk mengabdikan diri kepada masyarakat paling tidak. Ada negara, alhamdulillah, lingkupnya lebih luas lagi. Belajar untuk menjadi dirinya sendiri, learning to be. Nah, belajar untuk menjadi dirinya sendiri, ini ya tidak gampang juga, karena apa? Banyak juga orang-orang yang tidak tahu siapa dirinya sendiri dan mereka itu mengambil sikap yang
di luar jangkauan kemampuannya sendiri. Mereka berharap sesuatu di luar jangkauannya. Nah, akhirnya mereka itu enggak susah. Kadang orang kalau berpikirnya itu sudah di luar kemampuan, maka yang terjadi adalah sakit. Padahal tujuan dari pramuka itu adalah diantaranya juga hidup bahagia, mati juga bahagia. Ini tujuan kita yang akhir itu kakak. Sebetulnya tujuan pramuka itu adalah hidup bahagia, mati juga bahagia. Oleh sebab itu adik-adik kita persiapkan untuk belajar menjadi dirinya sendiri. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Dia mau mengembangkan dirinya sendiri. Kalau sudah puas dengan hasilnya sendiri. Kalau sudah seperti ini sudah gampang. Insya Allah kalau hidupnya bahagia, tertata rapi, selalu mendekatkan diri dengan Yang Maha Pencipta, maka mereka pun mati juga bahagia. Nah, maka kalau kita membina, kita sudah punya tujuan, kita tahu persis bahwa seorang pembina yang benar itu yang bagaimana. Sebetulnya prinsip dari belajar itu adalah sadar akan tujuan. Belajar untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tadi sudah kami sampaikan, kakak setelah pembelajaran nanti, setelah kegiatan ini diharapkan kakak bisa bla 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 bla. Pada saat nanti kakak menjadi seorang pada saat nanti kakak menjadi seorang pembina ataupun guru, sebelum kegiatan berjalan, kakak harus menyampaikan kepada adik-adiknya, sampaikan kepada muridnya bahwa setelah pembelajaran ini, setelah kegiatan ini, nanti kalian harus bisa ini. Nah, mereka biar paham. Oh, saya setelah pertemuan ini nanti saya harus bisa ini yo. Setelah pembelajaran ini saya harus bisa begini. Ini disampaikan di awal supaya mereka itu tahu, tidak memboro-boro, tidak saya harus dibawa kemana itu tidak. Okay? Ini yang pertama saya pesan dengan sampaikan. Saya kira untuk metode mengajar juga seperti itu, disampaikan di awal. Kemudian prinsip belajar yaitu perhatian juga. Kakak selain sadar diri, sadar tujuan, ada perhatian, minat, ada motivasi. Di depan sudah kami sampaikan kan? Jelas untuk perhatian kakak selalu perhatikan pada siswanya. Ada minat, motivasi, kesiapsiagaan, pelatihan, aktivitas, keterlibatan langsung seorang pembina kepada adik-adiknya, berani menghadapi masalah. Nah, semua orang pasti punya masalah, itu juga adik-adik kita nanti kalau dalam kehidupan juga banyak masalah. Inilah generasi muda kita siapkan untuk menjadi generasi yang mampu untuk menghadapi masalah dan bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, dampak keberhasilan perbedaan individu dan reaksi ganda. Itu diantaranya kakak prinsip dari pembelajaran. Agar tujuan penjenengan sampaikan, kakak juga harus mengenal ragam metode membina. Baik, kakak, agar kegiatan itu menarik bagi siswanya, tadi sudah kami sampaikan, bungkus kegiatan itu dengan permainan, yang tentunya permainan itu disesuaikan dengan golongan masing-masing. Permainan itu emat dengan materi yang kakak sampaikan di hari itu. Jadi berkesinambungan antara permainan dengan materi yang disampaikan nanti itu berkesinambungan. Saya sentel ya untuk permainan. Nah, kakak di dalam permainan kakak ini harus ada briefing.
Nah, di briefing dulu. Aturan-aturan mainnya bagaimana? Kemudian action, kegiatan permainannya selama bermain biar itu action. Setelah action harus ada debriefing. Debriefingnya ini kakak sangat-sangat membentuk karakter pada peserta didik. Debriefingnya ini mengarah pada itu supaya mereka itu tahu ya, dari hasil kegiatan tadi, dari hasil permainan tadi adik-adik, karakter apa yang bisa kalian ambil. Adik-adik mesti dengan macet gitu mesti tahu. Oh, untuk kebersamaan Kak, oke. Untuk mendidik agar kita menjadi manusia yang berpancasila, kita gotong royong, sana mesti muncul nanti. Itu disampaikan di briefing. Begitu juga pada saat kakak-kakak nanti membina. Di awal disampaikan anak-anak adik-adik mau dibawa kemana. Kemudian actionnya yaitu selama kegiatannya, debriefingnya, akhir dari kegiatan setelah upacara penutupan atau pada saat penutupan disampaikan kepada adik dari kegiatan ini tadi apa sih hikmah yang bisa kita ambil. Nah, karakter apa yang bisa kita ambil? Disampaikan kakak. Jadi makanya setiap kali kegiatan pelatihan itu ada upacara pembukaan, ada kegiatan, kemudian ada upacara penutupan. Dikandung maksud itu menyampaikan langkah-langkahnya tadi. Briefingnya apa, actionnya apa, debriefing ini yang paling penting, sangat-sangat penting. Agar pelaksanaan itu bisa berjalan, kakak bisa menarik, maka kalian harus kenal dengan metode mengajar ini. Ada metode kuantum, metode partisipatori, metode kolaboratif, metode kooperatif. Di sini kakak tidak kami sampaikan. Ya, metode ini kakak ada tugas masing-masing titik di zona. Masing-masing zona silakan membagi diri. Di masing-masing zona ada 4 kelompok GKG. Ada 5. Ini ya sudah enggak apa-apa, 4 ini ada 4 metode. Di masing-masing zona silakan untuk memilih kakak 1 siaga 1 misalnya itu ambil metode kuantum. Siaga 2 cari metode partisipatori. Metode 3, metode kolaboratif itu yang bagaimana. Yang keempat, metode kooperatif yang bagaimana. Yang ini, siaga 5, itu boleh pilih, monggo. Bonus untuk kelompok atau regu yang terakhir, bonus silakan pilih. Cari di Google, atau mungkin kakak cari di YouTube atau monggo. Itu ada metode-metode, kemudian kakak dari metode-metode ini silakan untuk dimusyawarahkan di dalam satu regu. Langkah-langkahnya bagaimana ditulis. Setelah ditulis, dimusyawarahkan, action. Temannya menjadi peserta didik, salah satu menjadi seorang pembina yang memberikan pelatihan dengan metode ini, kuantum partisipasi ini, dengan metode-metode ini. Kemudian divideokan dan dikirim ke panitia untuk nilai tugas penjenengan di dalam materi kapre, yaitu postur seorang pembina. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kakak-kakak nanti harus kenal dengan metode-metode membina. Moga tidak ada pertanyaan dengan ini tugas ini, ya. Nah, sekarang ada tugas kelompok. Tugas pertama, diskusikan dalam kelompok bagaimana postur pembina siaga yang ideal. Untuk siaga, jawab yang A saja. Tolong
nanti ya tugas ditulis jurusan siaga apa penggalang. Sekali lagi untuk siaga kerjakan yang A saja, berdiskusi dengan kelompok, entah dengan caranya diskusi bagaimana, yang penting kakak bisa menjelaskan tentang postur seorang pembina siaga. Yang penggalang, diskusikan dalam kelompok bagaimana postur pembina penggalang yang ideal. Tadi kakak cuma nyentil saja, kan cari sendiri. Yang dua, bagaimana cara mengatasi problematika membina siaga. Nah, tadi sudah saya pancing sedikit-sedikit ya. Cara mengatasi problematika membina siaga. Pasti ada problem. Yang penggalang, cara mengatasi problematika membina penggalang. Sama. Kalau siaga-siaga, penggalang-penggalang. Yang tiga untuk siaga dan penggalang. Yang tiga ini bersama-sama nih. Satu regu mengerjakan semua ini dari siaga penggalang. Diskusikan dalam kelompok kakak bagaimana cara mengidentifikasi cara belajar yang efisien dan efektif. Kerjakan dengan kelompok. Satu kelompok kirim satu tugas saja. Yang terakhir keempat, masih dalam kelompok, langkah-langkah membina dengan metode yang tadi kami sampaikan. Langkah-langkah membina dengan metode yang sesuai dengan tugas masing-masing dalam kelompok pelatihan. Dikemas dengan kegiatan yang menarik. Tadi metodenya sudah saya sampaikan. Masing-masing kelompok juga sudah. Buat video cara metode membina dari hasil diskusi kelompok kakak. Saya kira tugas ini paham. Sebelum kami mengucapkan terima kasih kakak, ini ada video untuk kegiatan penggalang. Mari kita simak bersama. Saya kira tidak jauh berbeda dengan apa tadi yang kami sampaikan untuk siaga. Yang penggalang ini kita simak bersama. Mudah-mudahan dalam mengerjakan tugas-tugas tadi sebagai wawasan, literasi bagi kakak semua. Baik kakak, mohon maaf di pagi hari ini Kapre mungkin banyak memberikan masukan-masukan. Sebetulnya kalau kita lagi tatap muka, mungkin cara menyampaikan Kapre tidak seperti ini. Ini tadi memang banyak ngomong, banyak penjelasan karena ya situasi masih dalam masa pandemi, sehingga kakak tidak mengurangi arti dari untuk sistem dari kursus yang seharusnya banyak bekerja, banyak melakukan. Ini maaf mungkin saya masih banyak mendominasi untuk berbicara. Kami berharap kakak dengan apa yang kami sampaikan sepintas ini bisa menjadikan wawasan kemana kakak harus menjawab. Saya kira semua itu nanti sudah saya sampaikan. Baik kakak, silakan mengerjakan tugas yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan kakak bisa bekerja dengan baik di dalam kelompoknya. Dan tugas kami tunggu sampai maksimal besok sore. Itu kakak, ada kekurangan saya dalam menyampaikan, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.